Shalom, perkenalkan nama saya Stephen William Ardiding Sehaan. Saya dari Prodi Satu Keperawatan dengan nomor NIM 24061055 dan saya dari tingkat 1B. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah agama Kristen mengenai arti sebuah persahabatan. Dan di sini saya bersama dengan partner kehidupan saya, yaitu dengan siapa, Kak? Helena Putri Sibarani dari Prodi D3 Keperawatan. Oh, itu kira-kira kampusnya di mana ya, Kak? Kampus Jatinegara. Oh, oke, salam kenal ya, Kak. Ya, salam kenal Abang Stephen. Oke. Nah, halo guys. Jadi setelah kita melakukan perkenalan nih dari kedua kita ini dan abang ganteng dan kakak-kakak cakep ini, Kak Helena ini. Di sini kita kan selanjutnya itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Di sini saya akan menanya nih, Kak, kepada Kak Helena. Ya. Jadi menurut Kak Helena tuh arti sebuah sahabat tuh kira-kira menurut Kak Helena tuh apa ya? Sahabat itu menurut saya kayak seseorang yang menjadi teman kita. Dia yang tahu suka duka kita, dia yang tahu kepribadian kita, dan dia yang menjadi tempat cerita untuk kita. Tapi nih, Kak, tadi kan Kak Helena bilang kalau sahabat tuh tempat suka duka dan tempat apalah segala macam ya. Tapi ada kan beberapa orang yang bilang dia sahabat sejati gitu atau sahabat apalah. Tapi dia tuh di saat duka ataupun keadaan sesuatu yang terjadi pada sahabat ini tuh nggak ada gitu loh. Nah, itu kira-kira menurut Kak Helena sendiri tuh harus kayak gimana tuh? Kalau menurut aku yang namanya sahabat berarti kan itu dia orang yang ada saat kita duka ya. Mungkin kalau yang tadi Stephen bilang itu mungkin menurut aku kayak ke arah teman gitu loh. Kalau sahabat menurut aku kayak kalau misalnya aku lagi sedih atau apa, aku pasti cerita ke dia dan dia selalu ada untuk aku. Karena menurut aku persahabatan itu adalah kesetiaan kita sama teman kita. Oke, cukup jelas ya, dan nampaknya juga kelihatannya Kakak Helena itu orang yang persahabatan sejati sih. Cuman itu menurut saya aja ya guys ya, cuman kita nggak tahu kebenarannya. Oke, kita lanjut nih kayak Iya. lanjut gak nih? Lanjut. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, walaupun udah malam. Nggak keberatan kan? Nggak dicariin mama? Udah lanjut cepet. Oke. Baik, di sini kita lanjut untuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini saya mau nanya nih, Kak, untuk pertanyaan kedua. Dari arti sahabat tuh bukan hal yang disukai dan tidak disukai dari Kak Helena kalau soal persahabatan tuh apa kira-kira ya? Hal yang saya suka dari persahabatan mungkin karena saya mempunyai teman yang dimana teman saya ini bisa jadi partner saya, misalnya ingin berpergian, main, atau curhat, terus kayak ngobrol gitu. Tapi hal yang gak saya sukain mungkin kadang-kadang karena saya bergantung dengan sahabat saya, terus di suatu situasi dia tidak bisa, dan itu kayak rasa kecewa itu ada gitu. Oh, jadi kalau misalkan sahabat kakak lagi kakak butuhin dan posisinya sahabat kakak ini nggak bisa, apa emang tuh bener-bener ngerasa sedih kayak gitu ya, atau memang cuman alibi dong nih kayak aduh sahabat gue nggak bisa nih, gue kesepian lah segala macam dan lain-lain. Apakah kayak gitu, Kak, atau memang ada jawaban yang lebih spesifik gitu, Kak, dari jawaban kakak Helena yang tadi? Kalau menurut aku tuh kayak rasa kecewa ada, cuman makin dewasa kita harus paham juga kesibukan teman kita itu pasti kan ada juga kan, kayak kita juga kadang sibuk, mungkin di satu sisi juga kita kadang nggak bisa nemenin dia, begitu juga dengan dia, mungkin kadang-kadang aku butuh waktu dia sedangkan dia mungkin lagi ada keperluan yang lain. Jadi memaklumin aja sih, semakin dewasa kita juga harus semakin merubah pola pikir kita menjadi lebih baik lagi. Kita juga harus memahami bagaimana kondisi teman kita dan bagaimana situasi yang sedang kita hadapin berdua gitu.
Nah, sekarang kita berada di ujung pertanyaan atau di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Jangan jadi orang ketiga, guys. Pertanyaan itu untuk Kak Helena. Ya. Apa sih hal-hal yang membangun dari persahabatan Kak Helena? Tolong bisa dijawab, Kak. Hal-hal yang membangun persahabatan aku mungkin rasa kepercayaan, terus rasa kesetiaan antara aku dan teman-teman aku, sahabat aku maksudnya. Terus mungkin karena aku juga butuh teman curhat ya, jadi dia tuh bisa jadi teman curhat aku, jadi itu yang membangun keeratan antara aku dan sahabat aku gitu. Oh. Tapi masih boleh satu pertanyaan lagi, Kak? Boleh Boleh nih? boleh Serius? Oke. Jadi di sini saya mau nanya nih, Kak. Persahabatan tuh butuh gak sih yang namanya tuh tuntunan Tuhan atau apa ya bisa dibilang ya? Atau persahabatan Kak Helena tuh harus diikut sertakan Tuhan itu perlu gak sih? Kalau menurut aku pribadi perlu, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk setia pada sahabat kita. Bagaimana Tuhan Yesus juga menjadi sahabat bagi hidup kita sendiri. Jadi kita pun harus serta-merta tuh kayak membangun kasih di dalam persahabatan kita, seperti mana Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Begitu juga yang harus kita lakuin dengan sahabat kita, begitu. Oke guys, jadi itu dari 3 pertanyaan dan 1 bonus pertanyaan dari saya kepada partner saya, Kak Helena Putri Sibarani dari Prodi D3 Keperawatan dari kampus Hermina Jatinegara. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat itu dari arti sebuah persahabatan tuh, arti persahabatan itu dia sahabat yang selalu menemani kita dalam kita waktu susah, duka, senang ataupun bahagia. Jadi kalau walaupun arti sebuah sahabat itu memang seperti itu dan di satu sisi sahabat itu tidak bisa menemani kita, ya menurut saya not bad lah, it's okay. Karena ya kita nggak ada yang tahu kesibukan orang dan apa. Kita juga harus memahami situasi kita sih. Oke. Situasi teman kita juga. Situasi sahabat kita juga. Oke, jadi sahabat itu juga harus saling memahami ya. Iya. Sama kayak harus saling memahami sih sama pacar kalau punya pacar ya. Iya. Iya kan? Iya. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari podcast Will Podcast pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like and subscribe guys di YouTube Will Podcast. Oke. And see you. Bye-bye. Bye.